rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tanggal 3 Desember tahun 2025 kami berada di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Halim Perdana Kusuma. Pertama-tama kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara kami yang di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat yang menjadi korban banjir dan longsor. Duka ini adalah duka kita bersama, duka kita sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan ini, sesuai instruksi dari Bapak Presiden, kami ingin menyampaikan update kondisi terkini dan upaya yang telah pemerintah lakukan untuk memastikan penanggulangan bencana terus berjalan secara cepat, efektif, dan responsif. Pada hari Senin tanggal 1 Desember yang lalu, Bapak Presiden telah meninjau secara langsung ketiga provinsi terdampak untuk memastikan negara hadir dan tidak meninggalkan masyarakat sendirian dalam situasi segenting ini. Bapak Presiden telah memimpin langsung koordinasi seluruh kementerian lembaga, TNI dan Polri, dan juga pemerintah daerah serta BUMN. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Berikutnya, pemerintah juga terus waspada dan siap siaga. BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dan ini kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin. Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana. Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus. Jadi tidak terdampak langsung, tapi terdampak tidak langsung karena akses logistiknya terputus. Dalam beberapa hari terakhir, struktur komando terus diperkuat. Posko terpadu di provinsi, kabupaten aktif, pos pendamping nasional dari BNPB, dari TNI, Polri, dan kementerian terkait sudah ditempatkan dan sistem distribusi logistik terus dipastikan kelancarannya. Untuk memastikan penyaluran bantuan dan evakuasi, pesawat angkut A400 telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah terisolir. Kita juga memperoleh laporan daerah yang aksesnya terputus seperti Aceh Tamiang, Langsa, dan per kemarin sudah berhasil dilakukan airdrop dengan pesawat angkut TNI AU CN
295, A2904, dan juga C130J Super Hercules. Didukung oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal TNI, kapal angkut TNI. TNI dan Polri dan instansi pemerintah yang lain juga telah mendirikan posko logistik, posko kesehatan, dan dapur lapangan di lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Selain dapur umum, dapur SPPG juga dikerahkan untuk bisa menyalurkan makanan secara cepat bagi para korban. BUMN juga bergerak maksimal dan memulihkan layanan publik, baik itu jaringan listrik, telekomunikasi, distribusi BBM, dan akses jalan dan logistik. Untuk pemulihan tower bertegangan tinggi ditargetkan selesai pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025. PLN telah mempercepat perbaikan dari 5 sampai 6 hari menjadi hanya 2-3 hari saja, sehingga jalur Arun Buren maupun Tarutung Sibolga yang saat ini aliran listriknya masih padam bisa segera menyala kembali. Untuk pemulihan layanan telekomunikasi di Sumatera, Telkom sudah menurunkan personil sebanyak 2.498 yang tergabung dalam tim recovery. Sampai proses perbaikan selesai, mereka akan bertugas di lokasi. Pengiriman BBM melalui jalur darat juga terus diupayakan oleh Pertamina, didukung oleh berbagai pihak. Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit. Untuk fase tata kelola rehab rekon juga sudah dikoordinasikan. Lead agency untuk fase tanggap darurat sekarang ini tetap BNPB. Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam upaya penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini masih terdapat kekurangan. Tapi instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh KL, TNI, Polri, BNPB, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, percepatan, dan peningkatan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi solidaritas dari seluruh warga negara Indonesia yang ikut berkontribusi untuk membantu sesama anak bangsa. Marilah kita berikan juga apresiasi bagi seluruh petugas dan relawan yang berjibaku di tengah lapangan untuk menyelamatkan para korban dalam situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Terakhir, kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat solidaritas dan tetap bersatu demi keselamatan dan recovery, pemulihan semua pihak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan atas nama bapak-bapak yang ada di sini. Terima kasih. Ada, oke, 3 pertanyaan aja. Ya, coba silakan. Ya, kemana nih? Oke, yuk, bagaimana? Ya,
Gimana? Oh ya, itu. Oke. Gimana? Ya. Penyaluran bantuan yang dilakukan melalui helikopter itu kan viral karena saat diterima oleh warga itu rusak Pak. Seperti beras dan minyak itu nggak bisa terpakai lagi. Apakah ada evaluasi untuk penyaluran yang dilakukan melalui helikopter? Dan yang kedua soal kemarin ada warga yang menjarah minimarket dan ditahan oleh kepolisian. Apakah itu memang langkah yang dibutuhkan atau harus dilakukan oleh kepolisian mengingat warga itu menjarah karena sedang merimpit bantuan yang tak kunjung datang? Yang ketiga, udah perempuan cewek. Oh, gantian. Iya, Mbak. Oh, ya. Break. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari penanya pertama, daerah mana yang belum terhubung, yang kedua upaya penegakan oleh PKH, pertanyaan kedua penyaluran via heli yang rusak itu bagaimana, dan pelakuan terhadap yang tadi disebutkan kalimat Anda menjarah itu seperti apa. Kemudian yang pertanyaan ketiga, kerugian di daerah longsor sudah dihitung atau belum, modifikasi cuaca apakah dilakukan, Starlink itu butuh biaya nanti. Jadi mungkin sepintas kami sampaikan yang kaitannya Anda sebut tadi menjarah. Jadi saya kebetulan menyaksikan sendiri pada saat ada kerumunan di depan gudang Bulog di Sibolga Pandan, itu kemudian justru masyarakat berkumpul, terus kemudian dibagi dengan beras 5 kiloan. Jadi dalam situasi seperti ini pemerintah berusaha untuk meringankan beban masyarakat. Jadi karena masyarakat butuh, ya waktu itu terus langsung satu orang dikasih satu galon. Artinya apa? Sebetulnya yang terjadi waktu itu di Sibolga itu adalah pemberian bantuan kemudian bisa berjalan dengan baik. Yang awalnya memang berkerumun, kemudian sudah bubar. Dari Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan mungkin dari TNI, Polri. Terima kasih, mohon izin Bapak Menko PMK menambahkan apa yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan beberapa hal yang mungkin bisa kami tambahkan. Yang pertama terkait dengan arahan untuk ikut bersama-sama membantu membuka akses. Mungkin perlu kita informasikan bahwa saat ini khusus Aceh yang memang saat ini terdampak paling luas, saat ini sudah dapat diakses dengan kapal laut di 6 wilayah: Lok Sumawe, Biren, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang. Dapat diakses dengan truk jalur darat terdapat 8 wilayah: Pidi Jaya, Aceh Barat, Aceh Nagan, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Sepulus, Salam. Kemudian yang dapat diakses dengan udara saat ini 4 wilayah, yaitu Aceh Tenggara, Takengon, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah. Pada prinsipnya untuk tahap awal bantuan logistik ini sudah bisa disalurkan sampai di tingkat kecamatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada pertanyaan terkait dengan masalah penegakan hukum, terkait dengan masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas. Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan dan besok kami akan melaksanakan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi. Tentunya apabila ada pelanggaran hukum kita akan proses.
Kemudian terkait dengan bantuan airdrop tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan siling atau kemudian membungkus dengan lebih kuat, dan tingkat ketinggiannya pun kita turunkan untuk supaya logistik yang disalurkan lewat airdrop tetap terjaga. Kemudian terkait dengan tadi adanya informasi penjarahan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi kita juga paham bahwa saat itu mereka hanya membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Terima kasih. Pak Panglima, Pak Kasat. Untuk wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh darat, TNI sudah melaksanakan pengiriman lewat udara, yaitu menggunakan sistem helibok. Jadi barang itu dijatuhkan dari pesawat dalam bentuk box-box yang pakai baling-baling, sehingga pada saat ke tanah tidak hancur. Kemudian juga menggunakan payung udara, itu di dropnya lewat Hercules C-130. Kemarin sudah dilaksanakan di Aceh Tamiang, kemudian hari ini juga akan kita laksanakan sistem drop CDS, Carry Delivery System, yaitu menggunakan pesawat CN dan Hercules. Kemudian tadi ada yang tanya tentang yang logistik yang hancur. Jadi kemarin dalam pemberian bantuan, memang saya tekankan kepada prajurit TNI untuk tetap menjaga keamanan personil dan alutsista, yaitu pesawat yang digunakan. Karena di Padang ada personil TNI tiga personil, dua dari POM, satu Babinsa. Pada saat membantu penanganan bencana terbawa arus, beberapa hari ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sehingga saya tekankan bahwa dalam penanganan perbantuan agar tetap menjaga keamanan personil dan alutsista yang digunakan. Nah, pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel, sehingga diputuskan oleh pilot barang itu tetap di drop, walaupun mungkin ada beberapa beras yang tercecer, tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Terima kasih. Silakan, Pak Kasat. Terima kasih, Pak. Tadi memang sudah dijelaskan tentang dropping, jadi heli itu tidak bisa mendarat dimanapun. Jadi landasannya harus siap. Jadi karena kondisi bantuan harus diberikan, kita coba untuk dilempar. Setelah ada yang pecah, kita evaluasi lagi, sekarang kita berupaya, sampai sekarang tidak terjadi lagi sudah. Terus yang kedua tentang Starlink, itu memang peralatan kami dari Kemhan dan kami juga, memang pulsanya kan belum tahu siapa yang mau bayar. Jadi itulah kondisinya, tapi semangat kami untuk membantu, kami kirimkan berpuluh Starlink ke daerah bencana. Terus selanjutnya juga tentang penjarahan, memang mereka mungkin resah, takut tidak dapat makan, tapi sekarang kami sudah terjunkan anggota ke daerah-daerah belum terakses, sehingga mereka bisa mengatur masyarakat di sana, dan kami kirim secara fast roping anggota-anggota itu di sana. Inilah kita langsung merasakan gunanya batalon-batalon TP. Jadi mereka sekarang yang banyak bergerak di daerah-daerah bencana untuk membantu masyarakat. Untuk jalur nanti kami sudah menyiapkan jembatan Beli. Paling lambat hari Jumat akan berangkat 8 set. Mudah-mudahan ini bisa menghubungkan beberapa daerah yang kritis.
8 set. Jadi pemasangan mungkin sekitar 5 sampai 1 minggu, perjalanan 2 minggu mudah-mudahan bisa sudah terpasang. Saya kira itu dari Angkatan Darat. Terima kasih. Mohon izin, kami dari Angkatan Laut mengerahkan 7 KRI saat ini yang sudah beroperasi dan terdiri dari 2 kapal rumah sakit. Rencana akan nanti standby di Lok Sumawe. Sebelumnya akan mampir di Aceh Tamiang. Kemudian ada 1 kapal rumah sakit lagi di Sibolga. Kemudian nantinya mungkin akan ditambah 1 KRI lagi, yaitu kapal tanker KRI Bontang untuk mendukung bahan bakar di mana banyak daerah yang memerlukan bahan bakar untuk diesel generator. Kemudian untuk unsur udaranya yang on board ada 5 helikopter dan satu fixed wing, akan ditambah 1 lagi fixed wing, 2 kasa untuk airdropping. Mungkin itu sebagai tambahan dari Angkatan Laut. Terima kasih. Mohon izin saya menambahkan Pak Menko bahwa saya hanya menambahkan kegiatan OMC yang dilakukan. Memang ini leading sektornya adalah BMKG dengan BNPB. Hanya saya menjelaskan bahwa sudah ada 5 pesawat karavan yang disiapkan oleh BNPB setiap hari melaksanakan OMC. Alhamdulillah hujan sudah mulai berkurang dan ini terus kita laksanakan ke depannya. Itu saja tambahannya Pak. Terima kasih. Pak Mendagri, saya persilakan. Baik, rekan-rekan izin menambahkan, pertama mengenai masalah logistik ya. Logistik ini kalau untuk beras itu sebetulnya di gudang-gudang persediaan beras kita kan relatif cukup. Karena dari 1,3 juta ton dari bulan Agustus lalu yang cadangan di Bulog yang harus dikeluarkan tuh sampai dengan Desember untuk beras SPHP itu masih ada yang baru keluar kira-kira 800.000 sampai 900.000 ton. Artinya cadangan masih ada 600.000 ton. Nah, saya waktu itu di Lok Sumawe kita berusaha, ini kan daerah terkunci karena jalan-jalan putus, jembatan putus, beras sudah menipis. Nah, kemudian kita mau mencoba untuk nyari beras dari Medan atau dari Riau dan kemudian dari Banda Aceh. Tapi setelah saya datang ke Lok Sumawe ternyata ada di gudang Bulog 28.000 ton untuk konsumsi Lok Sumawe, Aceh Utara, Biren yang tiga-tiganya terkunci. Dan jadi sebetulnya nggak perlu ngambil beras ke tempat lain, itu cukup untuk 9 bulan itu. Nah, sehingga akhirnya mereka bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana. Itu bisa dikeluarkan unlimited. Sepanjang ada surat permintaan dari kepala daerah dan kemudian kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Mentan, Pak Amran. Dan setelah itu dieksekusi oleh Bulog. Nah, alhamdulillah kami sudah koordinasi dengan Bapak Mentan, Pak Amran, terima kasih sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Beliau hanya memerlukan surat saja dan suratnya cukup dengan menggunakan soft copy WA, WhatsApp. Setelah itu Pak Mentan langsung akan memforward kepada Dirut Bulog, Pak Rijal. Kita ada koordinasi juga. Dan Pak Rijal akan sudah Zoom meeting dengan seluruh daerah yang terdampak. Jadi tolong rekan-rekan kepala daerah, banyak nggak tahu ini mungkin. Rekan-rekan kepala daerah yang terdampak, ya tolong lihat kondisi cadangan yang ada di gudang Bulog. Kalau seandainya itu ada, tinggal buat surat saja kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Amran, melalui WhatsApp bisa, kalau enggak melalui saya juga bisa. Nanti saya forward kepada Pak Amran, dan setelah itu nanti langsung kepada Bulog. Bulog akan langsung mengeksekusi. Jadi sepanjang ada surat itu langsung dieksekusi hari itu juga. Dari pengalaman kasus Lok Sumawe itu hanya kurang dari 24 jam 100 ton langsung dikeluarkan oleh Bulog, dan itu sangat membantu sekali. Demikian juga yang ada persediaan minyak. Saya tahu bahwa minyak juga ada problem. Jadi minyak juga sama kalau menggunakan mekanisme yang sama, yaitu persediaan minyak kita yang ada di Bulog juga, gudang Bulog. Yang kedua, untuk saya tahu di daerah-daerah juga selain masa pangan dan pakaian itu adalah BBM.
BBM saya kira Pak SDM sudah langsung, Pak Bahlil turun bersama Pertamina, SKK Migas semua bergerak untuk memetakan daerah-daerah yang kurang dan segera melakukan supply. Karena daerah-daerah yang terisolir terutama mereka sangat membutuhkan sekali, baik untuk genset maupun untuk kendaraan. Kalau minyak, saya datang waktu di PD Jaya itu ada pompa bensin yang tutup karena sudah habis. Ada pun panjang sekali antriannya. Tapi setelah diturun dari Pertamina, kemudian dari instruksi dari Menteri SDM Pak Bahlil, itu sudah berkurang ya, karena adanya dropping. Nah yang ketiga berikutnya adalah saya mendapat keluhan dari rekan-rekan kepala daerah, karena ini sudah akhir tahun, anggaran BTT mereka biasanya kalau darurat begini menggunakan belanja tidak terduga, rata-rata sudah sangat tipis sekali ya, padahal itulah andalannya mereka. Oleh karena itu saya kemudian membuat surat edaran yang sudah kami keluarkan tanggal 1 Desember kemarin kepada, dan saya sudah Zoom meetingkan dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ini waktunya, ini sekaligus momentum ini saya sampaikan, inilah waktunya bagi rekan-rekan kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain, karena ini bisa terjadi di mana aja, kapan saja. Bagi daerah-daerah yang kuat-kuat masih, saya tahu ada yang punya simpanan, ya silahkan waktunya untuk membantu, baik langsung tidak langsung. Sudah ada yang sudah memberikan. Saya tahu Ibu Kofifa sudah langsung berangkat ke Sumut, ke Medan, ya. Dan kemudian 2 hari lalu beliau memberikan bantuan dalam bentuk barang. Kemudian yang di Gubernur Bengkulu juga sudah melalui Basnasnya itu 3 miliar sudah diberikan kepada daerah terdampak. Sulawesi Selatan 1,5 miliar, terima kasih. Kaltara 1 miliar. Saya membayangkan bahwa kita ada 552 provinsi kabupaten kota. Kalau bisa tolong saling solidaritas, ini akan sangat bisa meringankan. Dengan surat edaran yang kami buat Mendagri tanggal 1 Desember itu menjadi payung hukum bagi rekan-rekan kepala daerah untuk bisa menghibahkan langsung, mentransfer langsung hibah dengan dasar surat edaran itu. Jadi saya mohon maaf, momentum ini saya mohon kepada rekan-rekan kepala daerah saling solidar satu sama lain. Kemudian yang terakhir, kami juga sudah dengan izin dan sudah saya sampaikan kepada Pak Menseknek, Pak Mensekap, tanggal 1 Desember kami melaksanakan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga. Yang kita antisipasi adalah satu bencana, termasuk juga Natal dan Tahun Baru yang tidak lama lagi. Ya, ada unsur di situ selain potensi bencana, kemudian transportasi, keamanan, kemudian juga demand terhadap pangan akan tinggi, selain masalah mobilitas masyarakat untuk berlibur atau merayakan Natal dan Tahun Baru dengan seluruh Forkompinda. Jadi saya mohon kepada rekan-rekan jajaran Forkompinda, mohonlah untuk segera melakukan konsolidasi, karena kami sudah sampaikan kemarin, lakukan rapat konsolidasi seluruh provinsi, kabupaten kota, Forkompinda untuk memetakan persoalan-persoalan, termasuk persoalan-persoalan bencana dan antisipasinya di wilayah masing-masing. Kami kira itu, terima kasih. Lalu Pak Seksa, silakan. Izin Pak Menko dan Bapak-Bapak sekalian, saya izin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab tadi beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Amia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi. Beliau sedang menurunkan bantuan yang truk-truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung
sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua, dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan, dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi, swasta, dan sebagainya yang bahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, update sedikit, tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan pengenangan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius. Dan seiring dengan evakuasi dan pengenangan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini. Oke, terima kasih. Untuk bantuan dari luar negeri. Paling gratis Pak itu. Mereka katanya menghalangi jalan, Pak. Pak Menko nggak bisa. Tadi Bapak bilang Aceh Utara sama Aceh Tengah. Mesnya di mana, Pak? Jalan yang dihalang karena kampung ini belum dapat bantuan, Pak. Udah bisa bantuan. Jadi yang saat ini terjadi adalah seluruh kementerian dan lembaga diperintahkan oleh Bapak Presiden, termasuk TNI Polri, ya, BNPB, dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera ini. Jadi sekali lagi ini penanganannya benar-benar penanganan full kekuatan secara nasional, begitu Pak Mensesnek kalau mau tambahkan. Jadi memang sekali lagi ini sudah ditangani juga, tim kan pusat kan sudah mengerahkan ke sana. Ya, saya izin menjelaskan dikit untuk mengenai 3 kepala daerah yang menyatakan menyerah. Bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka, tapi ada yang mereka nggak mampu. Tolong bagi Bapak Ibu yang ngikutin betul ke lapangan, contoh misalnya Aceh Tengah, terkunci, jalan semua terkunci karena longsor, ada jembatan putus, dari utara, dari Lok Sumawai putus, dari selatan juga putus. Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada. Tapi ada hal yang mereka nggak mampu, yaitu harus ada tambahan makanan, lain BBM, dropping dari udara. Dia nggak punya pesawat. Dan kemudian yang kedua adalah jalan-jalan yang putus tadi kan perlu ada longsor, perlu alat berat. Dia nggak punya kemampuan. Nah di situ sebenarnya mereka minta itu. Dan dari pemerintah pusat mau nyerah mau enggak, kita menilai sendiri, kita akan dukung dari hari pertama sepenuhnya. Saya kira itu. Terima kasih. Internal Kemendagri akan melakukan investigasi evaluasi daerah biar